Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Yang pertama itu definisi audit internal. Audit internal menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Boyton pada tahun 2001 merupakan aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Selanjutnya, memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi para audit internal. Terdapat dua kebutuhan pokok berdasarkan teori motivasi menurut Maslow. Yang pertama itu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Aspek terpenting di sini adalah auditor mengidentifikasikan tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha auditnya. Selanjutnya, hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen secara umum. Keempat gaya manajemen tersebut yaitu yang pertama, gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Gaya melatih berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung. Gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Yang keempat, gaya mendelegasikan. Gaya mendelegasikan berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Masing-masing gaya manajemen di atas mempunyai perbedaan yang luas dan semuanya mencerminkan filosofi serta pendekatan manajemen terhadap para manajer. Menggunakan suatu pendekatan audit yang konflik dengan filosofi manajemen dari manajemen pihak yang diaudit akan menyebabkan audit menjadi tidak populer dan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam perolehan bantuan serta kerjasama secara sukarela. Selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses auditing. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika konflik ini tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Terdapat 4 hal yang berhubungan dengan konflik pada proses audit. Yang pertama, lingkup. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, tanggung jawab. Serta yang keempat adalah nilai. Konflik akan muncul ketika di dalam organisasi bisnis profesional
Terdapat sebagian orang yang memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya, sementara sebagian lainnya tidak, bahkan cenderung untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. Ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik. Yang pertama itu arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya menyelesaikan sebuah konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah. Keputusan yang ditetapkan sifatnya mengikat. Artinya di sini, keputusan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh kedua belah pihak yang berselisih. Yang kedua itu mediasi. Mediasi adalah sebuah usaha dalam menyelesaikan suatu konflik dengan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu pihak yang sedang berkonflik dalam menemukan solusi atau penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun, pihak ketiga tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu kompromi. Kompromi adalah suatu kesepakatan yang timbul antara kedua belah pihak yang berselisih. Yang keempat itu metode langsung, yaitu penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan langsung kedua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan pemecahan masalah. Selanjutnya, masalah-masalah konflik. Brink dan Witt mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep yang membantu untuk memperlakukan orang lebih baik menurut Brink dan Witt antara lain, yang pertama itu terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Auditor seharusnya menyadari bahwa perbedaan ini dan mempertimbangkan dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman peranan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Beragam pengalaman pendidikan dan lingkungan dari kedua kelompok menghasilkan dikotomi terhadap sikap dan interpretasinya. Perbedaan ini dapat berdampak serius pada komunikasi dan dapat menjadi sumber yang konstan dari sikap-sikap yang kurang menyenangkan jika tidak dipertimbangkan secara hati-hati. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Variasi dari apa yang disebut sebagai kelompok dinamis mengharuskan auditor untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika melakukannya dengan kelompok yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena banyak pendekatan teknis yang tidak mengintegrasikan seluruh variasi perilaku. Yang kelima itu pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Setiap perubahan situasi mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang. Auditor seharusnya memasukkan variasi ini ke dalam pertimbangan pada hubungan interpersonal. Karakteristik umum individu. Brink dan Witt juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan tersebut menurut Brink dan Witt yaitu yang pertama, menjadi produktif. Sibuk pada pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani, memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. 6. Memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan dikritik.
Selanjutnya, mencari kepuasan diri sendiri. Memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usahanya. Selanjutnya, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. Menjadi bagian tim yang sukses. Memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. Memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Serta lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang lain. Berikutnya, kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, merupakan hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Terdapat beberapa elemen utama dari aspek kesadaran diri sendiri menurut Radcliffe. Yang pertama itu, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap pemerintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penting yang dapat menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik. Unsur-unsur tersebut antara lain, yang pertama, jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung, sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan dari pihak yang diaudit. Yang ketiga, jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan baik secara verbal maupun tertulis. Yang keempat, ketika memberikan saran, pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit, sebab ini berimplikasi kepada anggapan mereka. Yang kelima, mengizinkan pihak yang diaudit untuk melakukan perubahan dalam bahasa laporan sepanjang tidak mengubah substansinya. Yang keenam, jangan berargumen atau berkomentar mengenai moralitas, karena auditor mencari fakta dan tidak bertindak sebagai seorang penasehat yang berhubungan dengan moral. Yang ketujuh, menjaga laporan dan memberikan keadilan. Yang kedelapan, mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. Yang kesembilan, mengizinkan pihak yang diaudit sepanjang proses penyusunan audit laporan untuk mengungkapkan pendapat. Yang ke-10, sopan dengan seluruh tingkatan staf pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. Yang ke-9, melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam pihak yang diaudit. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Beberapa elemen keperilakuan dalam pelaksanaan audit partisipasi antara lain, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai program audit. Yang selanjutnya, dapatkan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang terakhir, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai masalah dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada
kredibilitas auditor atas kejujurannya. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Unsur-unsur yang mencerminkan budaya organisasi itu antara lain yang pertama itu komitmen karyawan, yang kedua kualitas pelatihan dan pengembangan staf, yang ketiga identifikasi perusahaan seperti kebijakan, yang keempat pembuatan keputusan, dan yang terakhir itu fokus manajemen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.